Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, selamat berjumpa kembali dengan kajian kita tentang Kitab At-Tibrul Masbuk fi Nasihatil Muluk, nasihat Imam Al-Ghazali kepada para penguasa, atau nasihat-nasihat Imam Al-Ghazali yang berupa standar moral dan etika yang harus dimiliki oleh para penguasa. Sekarang halaman 25. Wa yurwa anna iblis ra'a Musa alaihissalam, dan diceritakan bahwa iblis melihat Nabi Musa alaihissalam. Faqala, maka iblis berkata, ya Musa, wa'allimuka thalathata asya, aku akan ajarkan atau aku akan beritahukan kepadamu tentang 3 hal. Wa tatlubu li minallahi hajatan wahidah, tapi mohonkan kepada Allah untukku hajatan 1 hal. Waqala wa mathala 1 asya, dan Nabi Musa berkata, wa mathala 1 asya, dan apa 3 perkara atau 3 hal itu? Waqala, maka iblis berkata, ya Musa, ihdar minal ghadabi wal haradi. Ya Musa, hati-hatilah atau takutlah kamu dari ghadab, dari marah, wal harad, dan emosi, ya. Fa innal hirdana yakunu khafifur rasi, karena sesungguhnya orang yang pemarah atau yang emosional itu khafifur rasi, ringan kepalanya. Ini istilah iblis, khafifur rasi, orang pemarah atau orang yang gampang emosi itu adalah khafifur rasi, ringan kepalanya, artinya gampang dipermainkan. Wa ana alabu bihi kama yal'abu sibyanu bil qurrah, aku akan menggunakannya untuk bermain-main dengannya. Aku akan menggunakan orang yang hirdan, yang emosional, yang gampang marah itu untuk bermain-main. Kama yal'abu sibyanu bil qurrah, seperti anak kecil yang menggunakan bola untuk bermain. Begitu kata iblis. Jadi orang yang emosional itu, kata iblis, disebutnya ringan kepalanya, artinya akan dipermainkan oleh dia. Seperti anak kecil mempermainkan bola atau bermain-main dengan bola. Jadi orang yang pemarah itu gampang dipermainkan, kata iblis. Wahdar minal bukhli, dan kedua, hati-hatilah kamu atau takutlah kamu Musa, minal bukhli, dari pelit. Pa ini absudu alal bakhili dunyahu wa dinahu. Pa ini, sesungguhnya aku akan menghancurkan, akan merusak, ya. Absudu alal bakhili, ya, dunyahu wa dinahu, karena aku akan menghancurkan. Fa ini absudu, aku akan menghancurkan alal bakhili, kepada orang yang pelit itu, dunyahu, dunianya, wa dinahu, dan akhiratnya. Tuh, jadi yang kedua kata iblis, hati-hati kamu terhadap bukhli, sifat pelit, ya, sifat medit. Karena orang pelit itu aku akan hancurkan dia, kehidupan di dunia, juga agamanya juga akan aku hancurkan. Wahdar minan nisa'i fa inni ma nasabtu lil khalqi syirkan i'tamidu alaihi mislan nisa'i. Dan yang ketiga kata iblis, hati-hatilah kamu atau takutlah kamu, hati-hati terhadap an-nisa, terhadap perempuan. Fa ini mana sobtulil khalqi syirkan atamidu alaihi mislan nisa, karena tidak ada teman yang aku
aku pasang untuk manusia yang lebih aku andalkan daripada wanita. Ya, sebab karena wanita itu sirkan atamidu alaihi mislan nisa. Ya, mana sobtu lil kholqi, aku tidak ada teman yang aku pasang untuk menggoda manusia, untuk menggoda laki-laki yang lebih aku andalkan daripada wanita. Itu 3 hal katanya, kata iblis kepada Nabi Musa. Hati-hati Musa terhadap 3 hal itu. Kata Imam Ghazali, demikian juga penguasa. Jadi penguasa ini harus hati-hati terhadap 3 hal tadi. Jadi penguasa itu jangan gampang marah, jangan emosian. Karena kalau karena penguasa yang gampang marah akan gampang dipermainkan oleh iblis. Yang kedua, jangan pelit, karena sifat pelit itu akan merusak dunia dan agama. Yang ketiga, hati-hati terhadap perempuan. Sebab perempuan itu adalah makhluk yang diandalkan iblis untuk menggoda manusia, khususnya laki-laki. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kadzama ghaidhahu wa huwa qadirun ala alla yakzimahu mala Allahu qalbahu bil iman. Barang siapa yang menahan marahnya, barang siapa yang dapat mengendalikan dirinya dari marah, wa huwa qadirun ala ayyaklimahu, padahal dia mampu untuk melampiaskannya. Barang siapa yang dapat menahan amarahnya, ya, padahal dia mampu untuk melampiaskan amarahnya itu, mala Allahu qalbahu bil iman, maka Allah akan memenuhi hatinya bil iman, dengan iman. Wa malam yalbis sauban tawilan khaufan minat takabburi wal khuyalai albasahullahu ta'ala hulilal karomati. Dan barang siapa yang tidak memakai sauban tawilan, ya, sauban tawilan itu harfiahnya pakaian yang panjang, artinya pakaian yang panjang hingga menyentuh tanah. Maksudnya berpakaian berlebih-lebihan gitu ya. Sauban tawilan maksudnya adalah barang siapa yang tidak memakai pakaian yang berlebih-lebihan, khaufan minat takabburi, karena ia takut dari sombong, dari takabur, wal khuyalai, dan pamer atau bisa juga congkak ya. Karena khaufan takut disebut sombong, wal khuyala'u dan pamer, albasahullahu ta'ala hulilal karomah, maka Allah akan memakaikan kepada orang itu sutra-sutra kemuliaan. Wa qala alaihi salatu wassalam, wailul liman yaghdibu wa yansi ghadaballah. Wailun, celaka besar, lima yaghdibu, ghadaba yaghdibu, yaghdabu, lima yaghdabu, celaka besar bagi orang yang pemarah, wayansa ghadaballah, dan ia lupa akan murkanya Allah. Jadi celaka bagi orang yaghdab, ya, yang gampang, yang pemarah, wayansa, dan sekaligus dia lupa bahwa Allah juga bisa marah. Celaka tuh orang begitu. Dia lupa bahwa Allah juga bisa marah. Wajah rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rajulun, seseorang, ya. Seseorang, ya bisa laki-laki bisa perempuan ya. Wajah rajulun, dan datang seseorang ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala allamani amalan adkhulu bihil jannata
wahai Nabi, ajarkanlah kepadaku suatu amalan, suatu pekerjaan, adkhulu yang aku masuk dengannya al jannata ke surga. Ajari aku suatu amalan yang bisa membawa aku masuk surga. Maqala maka berkata Nabi, la taghdab, jangan marah. Qala, kemudian orang itu berkata, summa madza, kemudian apalagi Rasul? Faqala, bersabda Nabi, wastaghfirillah, dan minta ampunlah kamu atau istighfarlah kamu kepada Allah, minta ampunlah kamu kepada Allah qabla salatil asri, sebelum salat asar, sab'ina marratan, 70 kali, litukfaru angka dzunuba sab'ina sadatan, supaya atau niscaya akan dilebur kepadamu dzunuba sab'ina sanatan, dosa 70 tahun. Faqala, maka laki-laki atau orang itu berkata, mali dzunuba sab'ina sanatan. Faqala, maka berkata orang itu, mali, aku tidak punya dosa sab'ina sanatan, selama 70 tahun. Aku tidak punya dosa selama 70 tahun. Faqala, maka bersabda Nabi, li ummika, niscaya akan li ummika, untuk dosa ibumu, ya, li ummika, untuk dosa ibumu. Si orang itu berkata, mali dzunuba sab'ina sanatan, aku tidak mempunyai dosa selama 70 tahun Nabi. Faqala li ummika, Nabi bersabda, untuk dosa ibumu. Qala, berkata orang itu, wa mali ummi dzunuba sab'ina sanatan, aku juga tidak mempunyai dosa ibu 70 tahun. Aku juga tidak punya ibu yang berdosa selama 70 tahun. Qala, Nabi bersabda, li abika, untuk dosa bapamu. Wa qala, summa qala, berkata orang itu, wa ma li abi dzunuba sab'ina sanatan, juga bapakku tidak mempunyai dosa selama 70 tahun itu Rasul. Qala, Nabi berkata, li akhawatika, untuk saudara-saudaramu, untuk dosa saudara-saudaramu. Qala, berkata orang itu, na'am, betul Nabi. Demikian, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.